Siap ya. Ya, pernah ya teman-teman ya, nggak sabar menghadapi masalah hidup, nggak sabar menghadapi masalah dengan orang lain, nggak sabar menghadapi diri sendiri. Padahal sabar itu salah satu kunci hidup, ya. Salah satu kunci hidup bahagia yaitu sabar. Ada orang pakai kerudung aja menceng-menceng, teman-teman, nggak sabar. Mau ke undangan, teman-teman ya, mau ke undangan ini, pakai baju-bajunya salah, nggak sabar. Bapak pakai yang nungguin di luar. Ma, cepetan, ma. Kerudung ya. Iya benar nggak? Ini orang menghadapi sabar itu ya, nggak cuma kita sabar menghadapi orang lain, nggak cuma sabar menghadapi masalah, menghadapi diri sendiri aja. Bentar ya. Sekarang sabar. Orang pakai kerudung, teman-teman ya, menceng-menceng aja, salah terus nggak sabar. Greget. Cilacap sial, Masya Allah ya. Oke ya, sabar itu sebenarnya bahasa Arabnya adalah as-sabr. Ya, itu artinya adalah menahan diri, itu sabar. Jadi sabar itu teman-teman, makasih Mbak, jazakumullah ya. Sabar itu menahan segala sesuatu yang tidak suka. Sabar menahan sesuatu yang tidak suka. Menahan sabar menghadapi masalah. Saya nggak suka ada masalah ini. Saya pingin cepat selesai hutang-hutang saya. Saya pingin cepat selesai masalah saya. Itu nggak sabar menghadapi masalah. Kemudian nggak sabar menghadapi sahabat. Saya nggak suka diomong-omong orang. Saya nggak suka dihina orang. Tahan, sabar. Kalau nggak sabar, marah-marah. Ototnya tegang. Kemudian nggak sabar menghadapi diri sendiri. Saya sakit, capek, saya sakit, nggak sabar. Ya, nunggu mandi lama, nggak sabar. Antri di toilet, nggak sabar, marah-marah. Nggak sabar dengan pasangan. Menahan diri sendiri aja butuh kesabaran, teman-teman. Lapar, sabar. Ya lapar, sabar. Tunggulah bentar lagi nyampe rumah, ntar ada makanan di rumah. Nggak sabar. Bener. Lagi sakit, rasanya nggak suka dengan sakit ini, nggak sabar. Bener nggak? Tuh. Jadi yuk, bagaimana teman-teman itu agar bisa sabar. Dan kenapa sih orang-orang itu darah tinggi ya? Nggak sabar itu cepat darah tingginya naik. Sekarang gini lah teman-teman, nggak usah teman-teman di jalan aja macet, nggak sabar, tapi mau nabrak-nabrak juga nggak bisa, mau lewat itu nggak bisa. Maka bagaimana agar kita bisa sabar? Ya itulah kuncinya, ya. Taidah, makasih ya. Kenapa sih orang itu susah sabar? Ada apa dengan kita, saudara-saudaraku? Kenapa kok kita susah sekali menahan? Ya, ingat ya, menahan diri. Kenapa sih? Karena kebiasaan orang-orang itu terikat dengan dunia. Dengan dunia. Jadi kalau teman-teman nih, orang-orang yang terikat dengan dunia, ketika teman-teman itu menghadapi masalah, menghadapi ujian, saat ini sedang dicaci maki, banyak masalah kehidupan, itu pasti pinginnya adalah hidup bahagia di dunia. Makasih Mbak Dewi. Wafikum barakallah. Ya, dia nggak enak kalau saya itu dihina orang, nggak enak. Jadi di dunia itu pingin dihargai sama orang. Kalau rumahnya mau dilelang, kalau diomong-omong orang, itu dia nggak sabar. Awas aja. Itu karena apa? Dunia yang dinilai. Tapi ketika kita dihina, kita tujuannya adalah Allah saja. Saya sabar untuk Allah. Saya sabar dihina-hina untuk Allah saja. Saya sabar menahan lapar untuk Allah saja.
Saya sabar menahan macet untuk Allah saja. Saya sabar menahan sakit karena Allah saja. Saya dikasih sakit karena Allah saja. Benar ya? Untuk Allah mah beres. Tapi kenapa orang-orang tidak bisa sabar? Karena yang dilihatnya ada dunia. Saya nggak enak diomong-omong orang punya hutang. Kita tuh pingin dilihat sama orang kita nggak punya hutang. Kita pingin dilihat sama orang kita punya mobil. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak sabar. Pingin punya mobil kredit. Nggak sabar dia menahan. Pingin apa-apa nggak tahan. Nggak sabar. Kenapa pingin punya lunas hutangnya? Dunia yang dikejar. Cepat pingin lunas hutangnya. Lebih banyak memikirkan dunia daripada akhiratnya. Coba teman-teman. Saya tidak memandang teman-teman itu pingin lunas hutang semuanya karena dunia, bukan. Tapi kebanyakan ada orang-orang kenapa tidak sabar ketika menghadapi ujian. Saat ini memiliki hutang, pingin cepat lunas hutangnya. Karena dia kebanyakan pandangannya dunia. Gak mau diomong tetangga, gak mau diomong saudara, gak mau diomong banyak orang punya hutang. Yaitu kembali lagi, dia pingin dihargai sama orang. Benar nggak? Benar ya? Maka ketika dia itu nggak sabar, saya nggak tahan kayak gini diomong orang dunia. Tapi kalau kita untuk Allah, kita sabar, ya udah nggak memikirkan orang mau ngomong apa tentang kita, rumah mau dilangkun, cik, biarkan saja. Maka orang-orang yang tidak sabar itu biasanya karena yang dilihat adalah dunia. Maka banyak orang-orang di sini yang memiliki hutang pingin cepat lunasnya, padahal apa? Butuh proses. Orang kelahiran aja butuh proses, ngandung dulu, sabar dulu, nahan. Gak ada orang pingin punya anak brojol aja langsung punya anak loer nangis. Gak ada, dari mana asalnya, ada prosesnya. Begitupun menyelesaikan masalah, begitupun menyelesaikan hutang, itu ada prosesnya. Gak bisa semua langsung pingin beres semua. Masa cuci piring, cuci baju langsung jadi satu? Gak bisa. Sabar dulu, antri dulu, cuci piring dulu, nanti cuci baju dulu, gitu caranya. Itulah kehidupan. Punya masalah ya jangan pingin langsung, masalah pingin selesai semua pada hari itu, pada waktu itu nggak bisa. Masalah itu harus diprioritaskan. Sabar dulu. Makanya kalau saya membahas tentang hutang, teman-teman, ketika saya membahas tentang hutang, teman-teman suruh nulis hutang-hutangnya. Biar paham mana dulu yang harus diselesaikan. Sabar dulu, yang kecil dulu. Jangan semua pingin dibayar tapi nggak mampu. Akhirnya apa? Nggak sabar. Betul nggak? Ya, benar nggak? Orang-orang yang nggak sabar itu dia semuanya karena pinginnya dunianya nyaman. Padahal kata Allah sabar dan sholat. Sabar dulu, tenang. Kalau lagi punya hutang sedikit demi sedikit disicil. Menahan, biarkanlah, tahan dulu, kerja sedikit demi sedikit, hutangnya dibayar sedikit demi sedikit. Orang-orang yang tidak sabar, ya, nggak pingin kondisi seperti itu. Saya capek diomong orang. Akhirnya tuh ketipu juga. Nggak sabar, pingin menyelesaikan hutang cepat, pingin kaya dengan cepat, pingin sukses dengan cepat. Akhirnya ketipu. Bun, saya kemarin itu ikut penggadaan uang. Penggadaan dari mana? Ada uang ganda dari mana? Ya. Yuk, sabar itu bukan untuk dunia. Kalau teman-teman itu, ya, sabar untuk Allah saja. Jadi, banyak orang-orang yang tidak sabar karena yang dipikirkan adalah dunia dan dunia. Maka dia tidak sabar. Gak sabar naik jabatan, akhirnya apa? Nyogok. Itu gak sabar. Padahal kata Allah, entar dulu lah, coba yang biasa-biasa aja. Bekerja dulu, ya. Usaha nih, ikut tes pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Sabar dulu, ikuti prosesnya. Benar ya? Orang-orang yang tidak sabar, dia biasanya pingin hasilnya instan. Pingin hasil instan. Saya mau mobil. Akhirnya apa? Pingin instan. Yang instan-instan itu biasanya yang nggak enak akhirnya. Instan mobilnya, KPR gampang lah. KPR. Ambil mobil kredit oke. Akhirnya nggak enak. Tapi orang-orang yang sabar, nabung dulu, punya duit sedikit-sedikit nabung dulu. Belum ada duit yang nggak ada yang nagih. Nggak usah teman-teman itu memaksakan ambil mobil kredit. Akhirnya apa? Ketika teman-teman ambil mobil kredit,
instan ada duitnya, tapi hidupnya nggak tenang, imbasnya nggak baik. Benar nggak? Ya, ya benar. Teman-teman itu harus, kata Allah itu sabar dulu sholat. Ingat ya, sabar itu menahan segala sesuatu yang tidak suka. Apa yang kita tidak suka? Sabar. Saya nggak suka, kerjaan banyak nggak beres-beres. Sabar dulu, nanti juga beres. Ini mah ngeromet aja, kerjaan udah banyak. Ngeromet nggak sabar. Yang namanya masalah itu diselesaikan sedikit demi sedikit. Hutang diselesaikan sedikit demi sedikit. Ya, pekerjaan rumah diselesaikan sedikit demi sedikit. Sadari, sabar. Oke ya. Maka orang-orang jangan heran nih. Orang-orang yang pingin lunas hutang cepat, pingin hasil cepat, hasilnya endingnya ketipu. Ya. Pingin motor cepat kredit, akhirnya apa? Akhirnya nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak, cicilan nggak ada duit. Benar. Coba orang-orang yang sabar, nantilah punya duit ya beli, belum ada ya nanti aja. Tenang, dia nggak ditagih-tagih. Diberikan apa? Ketenangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa orang-orang itu susah sabar? Yang selanjutnya adalah karena tidak memahami bahwa semua sudah ada waktunya menurut Allah. Dia nggak yakin sama Allah kalau bisa melunasi hutang. Dia nggak yakin sama Allah kalau bisa membeli mobil cash. Dia nggak yakin sama Allah kalau dia bisa membeli motor cash. Hanya butuh sabar aja. Butuh sabar dulu. Ya Allah, saya bisa pasti membeli mobil cash. Ya entah kapan waktunya. Tapi orang-orang yang instan, ya, pingin usaha langsung besar, akhirnya ngambil ke bank, akhirnya babak belur. Pingin mobilnya dibeli, pingin instan, akhirnya kredit, babak belur juga. Itu saya ngalamin teman-teman, makanya saya bisa bilang kayak gini. Benar ya? Ya, sabar dulu, tahan dulu. Yang punya hutang, yang pingin menyelesaikan masalah-masalah, yang pingin menyelesaikan amanah-amanah, sabar. Oke. Dan orang-orang yang tidak sabar, dia tidak menyadari bahwa apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita saat ini, itu tanda cinta kasih dari Allah. Maka Allah sayang kepada hambanya. Allah rindu kepada hambanya. Salah satunya yaitu diberikan ujian demi ujian. Cobaan demi cobaan ke dalam kehidupannya. Masalah demi masalah Allah datangkan ke dalam kehidupan kita. Betul? Ya. Terus makanya kata Allah sabar. Orang-orang yang sabar, teman-teman, itu akan mendapatkan pahala yang besar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ada di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Tuh kata Allah. Pahala sabar itu tidak terhitung. Maka orang-orang yang sabar pasti sukses. Pasti nantinya akan mendapatkan keberkahan. Emang sukses itu apa, Bun? Apakah sukses itu dilihat dari harta? No, tidak. Coba teman-teman, menurut teman-teman sukses itu apa sih? Mbak Kay, makasih ya. Sukses itu apa sih menurut teman-teman sih, apa sih? Coba. Kalau saya, sukses itu teman-teman, dalam kondisi apapun saya bisa merasakan rasa syukur luar biasa. Karena saya pernah merasakan saya memiliki uang setiap hari ratusan juta, tetap ada nggak ada rasa syukurnya? Kurang aja terus. Sukses itu bagi saya bukan banyak mobil, bukan. Bukan banyak rumah, bukan. Bukan ketenaran, bukan. Ya. Kesuksesan kalau menurut saya nih. Kesuksesan itu ketika kita itu bersyukur dalam kondisi apapun, kita bersyukur, itulah yang namanya keberkahan. Betul tidak? Bukan dari dilihat dari harta. Keren banget ya, kamu banyak sekali tuh sukses, kamu rumahnya gede, kamu sukses ya, mobilnya besar. Siapa tahu malamnya mikir besok mau beli bensin aja nggak ada. Kita tidak akan pernah tahu. Orang itu memiliki mobil, besoknya bisa beli bensin atau tidak. Buat mencicil aja, mencicil.
Nggak bisa kita lihat kesuksesan orang itu dari harta. No, bukan. Kesuksesan orang, dia ketika dia bisa menaklukkan perasaan dia dalam kondisi apapun. Itu namanya lapang, namanya berkah hidupnya. Itulah sukses yang sesungguhnya menurut saya. Ya, coba. Wih, kamu sukses ya. Sukses tapi masih sibuk. Sukses tapi masih meninggalkan anak-anak bertahun-tahun. Sukses tapi dia nggak ada waktu menemui orang tua. Sukses tapi dia nggak ada waktu untuk umroh. Untuk umroh aja harus ngambil cuti berapa lama. Di sana ibadah memikirkan cutinya mau habis. Nggak ada freedom, nggak ada kemerdekaan. Mau makan terbatas, giginya sudah ompong. Mau makan terbatas, punya duit tapi sakit-sakitan. Coba, dalam kondisi apapun kita itu bersyukur. Kita ada makan pakai tempe, pakai jengkol, pakai naon, peteuy ge. Aduh, nikmat. Luar biasa. Nggak punya motor ge tenang, teman-teman. Nggak ada rasa yang malu sama tetangga, malu sama orang-orang, nggak ada. Tenang, nyaman, nggak punya mobil ke tenang, ngontrak kita naon, rasanya nyaman. Itu namanya kesuksesan, sukses dalam hidup. Tenang dalam kondisi apapun, itu sukses menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman, mangga, silahkan. Bisa diartikan sendiri. Tenang dalam hidup. Menghadapi masalah tenang, diomong sama orang tenang, sukses tuh. Karena nggak banyak orang-orang itu diomong orang itu bisa tenang hidupnya. Walaupun dia punya duit banyak, kalau dia pemarah, nggak bisa. Nggak bisa tenang hidupnya, maka menahan marah itu namanya sabar. Sabar itu menahan segala sesuatu yang tidak suka. Kita tidak suka diomong sama orang, maka saya marah. Makanya kata Allah, sabar dan sholat. Ketika kamu sabar, tenang, kamu menjadi jiwa di atas rata-rata, orang tidak akan pernah bisa melihat dan menilai kamu. Makanya teman-teman, kalau diomong orang, jangan teman-teman marah-marah, bisa dinilai sama mereka tuh. Ya, orang yang kalau dia diomong sama orang, digibahin, kemudian dia verifikasi, itu bisa dibaca sama mereka. Tidak perlu loh kita itu tidak perlu ngasih tahu masalah kita kepada siapapun. Mau ada masalah dengan suami, mau ada masalah, betul Mbak Sarafi, ya, diomong sama orang sedih teman-teman, tinggal bilang, hatiku, jangan sedih-sedih ya. Allahumma layyin li qalbi, lunakan hatiku ya Allah biar aku nggak marah sama mereka. Teman-teman diomong-omong sama orang, kemudian ada orang verifikasi, kamu banyak hutang ya, kamu banyak masalah, kamu ada masalah sama suami, gimana sih ceritanya? Mereka itu kepo, kayak kepo. Kalian dibully, ada yang dibully, hindari orang-orang yang toksik, orang-orang yang merugikan kehidupan kita. Ya, contoh sahabat-sahabat yang toksik. Mbak Nafisa, apa? Manggil-manggil segala. Sombong amat sih. Mbak, apa? Ayolah kita jalan. Aduh, saya ada kerjaan lah di rumah lah. Ntar aja. Lagi malas aja di rumah. Sombong, biarin aja. Tapi kalau nggak enakan, aduh saya pergi nggak ya? Nggak enak saya. Takutnya dia marah. Takutnya dia nanti nggak nanya saya. Takut, toksik itu. Nggak akan tenang. Hindari orang-orang yang toksik. Ya, yang membuat nggak enak hidup kita. Hindari. Bun, kemarin itu ada yang ngajak saya, yang ngajak saya itu gibah. Terus, karena saya nggak enak, akhirnya saya ngomong gibahan. Nggak boleh. Nggak bisa. Hindari orang-orang toksik. Ya, paham ya? Nah, cara menghindarinya, ya udah. Misalkan dia nih ada arisan-arisan di sana itu yang gibah-gibah, hindari. Ya, ada kelompok-kelompok orang-orang yang biasa suka ngajak nggak benar, hindari. Kemudian kalau ada orang yang mau klarifikasi kepada kita, sabar, tahan ya sahabatku. Perhatikan, tahan. Misalkan gini, kamu ada masalah apa sama suamimu? Katanya kamu ada masalah ya. Tahan, untuk menahan, untuk tidak bercerita, tahan. Aman aja, dah cukup, alhamdulillah aman saja. Ada apa sih? Kepo, awas dia, kepo.
Makanya jangan kita mancing orang-orang menanyakan kepada kita dengan status-status di media sosial. Sabar menahan. Heran aku. Lagi makan aja teman-teman yang disetatuskan makanannya dulu. Anak-anaknya mau makan, entar dulu dek. Saya mau foto dulu. Sabar teman-teman untuk menahan. Jangan teman-teman foto-foto makanan. Tahan. Kalau ada orang menanyakan tentang masalah teman-teman, tahan mulut tokotoknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kaget nyong lur. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya teman-teman, kadang saya latah, tapi aman kok, saya terkendali ya teman-teman ya. Kak None makasih ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, astagfirullahaladzim. Tenang bun, tenang. Oke lanjut ya. Sabar. Kak Tiara makasih. Ikut kakek. Astagfirullah. Mbak Erna makasih ya. Mbak Tiara, Marlina makasih. Udah ya. Udah teman-teman, biarkan saja. Biarkan saja itu lewat teman-teman. Sabar saya. Nanti kalau nongol lagi teman-teman, saya anak-anak baik kok, heran. Yuk. Ya. Ya, Kak Gibran, ya siap. Lanjut ya. Oke, ingat, tidak boleh kita klarifikasi kepada siapapun kecuali fitnah yang harus kita klarifikasi. Fitnah yang harus kita klarifikasi, teman-teman. Contoh, teman-teman itu difitnah memakai uang orang, misalkan. Teman-teman, saya gelap nggak sih, teman-teman sih? Kok kayak saya gelap ya? Gelap nggak sih? Amankah? Aman? Aman nggak? Aman nggak? Kelihatan muka saya kelihatan nggak? Aman? Aman? Oke, aman ya. Coba teman-teman, coba. Aman ya? Baik, lanjut ya. Oh, gelap dikit, sebentar teman-teman. Sebentar aja, sebentar, jangan kemana-mana ya. Sebentar. Tetap di sini, siap. Oke, lebih jelas ya. Kayaknya sekarang lebih jelas ya. Aman ya, terang ya. Nah, sekarang teman-teman, begini, jangan sampai kita klarifikasi kepada seseorang yang menghibahi kita, yang pingin tahu tentang diri kita, jangan mau. Jangan mau. Ya. Apapun masalah kita yang kita miliki, ya. Apapun masalah kita yang kita miliki, teman-teman, itu jangan diceritakan kepada banyak orang. Ada masalah dengan pasangan kita, ada masalah dengan keluarga kita, tahan untuk tidak bercerita, tahan. Menahan kesabaran. Saya tidak suka dia itu nanya-nanya tentang saya. Saya tidak suka dia nanya-nanya tentang masalah-masalah saya. Saya nggak suka digibahin. Tahan untuk tidak bercerita. Itu menahan kesabaran. Tahan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena apa? Ketika kita bercerita kepada mereka, maka kita membuka aib kita. Yang pertama. Yang kedua, mereka itu ketika kita ceritakan masalah-masalah kita, tidak ada untungnya untuk mereka, karena mereka hanya orang-orang yang kepo, bukan orang-orang yang peduli kepada masalah kita dengan kehidupan kita. Percaya sama saya. Tidak penting teman-teman itu bercerita kepada mereka, tidak penting. Karena sebenarnya bagi mereka itu tidak penting. Yang terpenting dia bisa gosip. Benar? Sabar, menahan untuk cerita sama orang, sabar. Jadi manusia itu yang tidak bisa dinilai sama orang. Ini orang sudah difitnah sama saya. Ini orang udah diomong sama saya. Malah dia olahraga. Malah dia santai-santai. Makan bakso sama anaknya. Malah dia jalan-jalan sama anaknya kayak nggak ada masalah aja. Gitu dong. Yuk share. Tap layarnya yuk. Saya kena peringatan terus sama Mbah TikTok. Heran aku. Mbah TikTok kenapa sih? Sensi banget kalau jam segini. Ya. Jangan, oke ya? Menjadi manusia di atas rata-rata yang tidak pernah bisa dinilai sama orang.
kita mau digibahin, mau difitnah. Kalau difitnah itu ada yang harus diklarifikasi. Contoh nih, fitnahan yang harus diklarifikasi. Teman-teman megang uang lingkungan, kemudian difitnah korupsi, kasih tahu dengan data. Kasih tahu dengan data. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Contoh kayak gini. Misalkan teman-teman itu difitnah nih sama salah satu orang. Teman-teman memakai uang lingkungan. Jangan teman-teman, gara-gara ini nih aku difitnah, gara-gara ini. Nggak usah. Fokus kepada apa yang mereka fitnahin. Teman-teman kasih data, beres. Nggak usah pikirkan mereka itu berburuk sangka ke kita. Nggak usah. Dipikirkan itunya, nggak usah. Ya. Oke, kemudian. Yang selanjutnya, kalau teman-teman itu difitnah misalkan mengganggu orang lain, atau misalkan teman-teman itu difitnah ada kabar-kabar buruk yang nggak enak teman-teman. Kalau itu tidak harus klarifikasi data dan tidak berpengaruh untuk orang lain, nggak usah, biarkan saja. Katanya selingkuh misalkan teman-teman ya, biarkan aja. Orang mau ngomong apa terserah, karena percuma kita menjelaskan kepada orang-orang yang sudah tidak suka kepada kita. Orang-orang yang tidak suka kepada kita, sahabatku, mau sampai kapanpun akan melihat semut yang ada di seberang. Kesalahan-kesalahan kita akan dilihat sedetail mungkin, dia akan dilihat. Benar? Tapi kebaikan-kebaikan kita bagi orang-orang yang membenci kita, yang tidak suka kepada kita, maka diabaikan. Maka yang akan dicari adalah kesalahan. Maka siap-siap teman-teman di sini, ya, untuk menghadapi orang-orang seperti itu dengan cara apa? Diam. Stoikisme. Tahu stoikisme? Diam. Tanpa berucap. Orang mau, jadi dia itu berpikir sendiri, ini orang sebenarnya masalahnya udah beres belum ya? Sama saya udah digibahin, sama saya udah diginiin, udah disindir-sindir di media sosial, dia santai aja. Tuh, biarkanlah mereka yang tersiksa dengan pikiran-pikiran negatif mereka sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya? Itulah mantap menjadi manusia yang sabar. Sabar untuk tidak bercerita kepada sahabat kita ketika kita menghadapi masalah. Sabar kita menghadapi omongan orang. Tahan. Maka Allah itu akan memberikan kedamaian, kenyamanan untuk orang-orang yang bersabar, akan diberikan kabar gembira. Lolos nanti teman-teman. Lolos teman-teman itu dari omongan orang, maka biarkanlah orang yang akan melihat kita. Kesabaran-kesabaran kita Allah akan tunjukkan dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Makasih Mbak Usmatun. Betul ya? Oke, lanjut nggak? Lanjut. Maka ketika kita itu diuji teman-teman, diuji sama Allah, ya udah dengan sabar dan sholatnya Allah kasih pahala luar biasa. Sabar itu nggak cuma berhadapan dengan orang lain. Sabar ketika teman-teman itu mau bangun malam. Sabar ya, sabar. Segala sesuatu yang tidak suka, teman-teman sabar. Saya nggak suka ngantuk. Duh, ngantuk sekali ya. Mau bangun malam, ya Allah. Sabar dulu, ayo bangun. Nanti Allah kasih pahala, ayo bangun, sholat malam. Sambil ngantuk-ngantuk, Allahu Akbar teman-teman, sholat malam, sholat tahajud. Ya Allah, ngantuk, sabar. Ya, kalau nggak sabar, menahan diri sendiri teman-teman nggak sabar, ya Allah, harus dilawan. Ayo. Iya, benar ya. Sabar menahan diri. Puasa itu kan suruh sabar menahan, ya. Kemudian, bagaimana sih Bun cara sabar? Yang pertama, coba ingat tujuan kita. Segala sesuatu yang kita tidak suka kemudian kita sabari, maka Allah itu akan memberikan pahala. Ingat, apa yang kita lakukan hari ini itu untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka apa yang kita lakukan? Kita bekerja, antar sekolah, cuci piring, cuci baju, ngadepin orang, nagih, menyelesaikan masalah, ya. Itu akan dilakukan untuk Allah saja.
Bukan untuk dunia semata. Kalau untuk dunia semata mah nggak bisa, teman-teman. Kalau untuk Allah mah aman. Kenapa teman-teman itu suka klarifikasi kalau ada orang-orang yang memfitnah, kalau ada orang-orang yang menghibahi karena dunia pingin dilihat sama orang teman-teman baik. Padahal teman-teman, kita cukup baik di hadapan Allah saja. Nggak usah baik di hadapan orang, karena orang itu kadang semu. Ada yang tulus di depan, di belakang. Ternyata nendang-nendang teman-teman. Betul. Ya. Semangat. Ngapain teman-teman mikirin orang-orang yang ngomongin teman-teman banyak hutang, teman-teman bangkrut, biarkan aja. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share ulang yuk. Tap layarnya, share ulang yuk. Ini baru 100 teman-teman. Kalau kita itu hanya untuk semata-mata dunia, nggak sabar. Saya nggak sabar bunda. Saya pingin cepat lunas hutangnya. Ya Allah Rabbi, TikTok sebentar dulu lah. Kenapa sih TikTok ini, heran aku. Ayah naon bunda marah-marah. TikToknya nek, ini mah gimana ya? Dari tadi TikToknya ngasih sinyal terus katanya. Perbaiki internetnya. Katanya gitu. Nggak saya sebarkan katanya gitu. Katanya nanti kita sebarkan sendiri ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak sabar punya hutang bunda. Saya mah nggak mau ditagih-tagih sama orang. Sabar dulu, jangan hutang riba lagi. Biarkan mau dicaci maki, mau diomong orang, mau diomong tetangga juga biarkan. Udah kadung, tahu nggak kadung? Udah kerjerumus. Maka terus aja hijrah dari riba, keluar dari riba, biarkan aja. Mobil dilelang, mau diomong orang kayak terserah. Rumah dilelang, yang penting mah Allah aja. Allah mah akan membalas apapun yang kita lakukan. Niatnya untuk Allah, rumahnya dilelang, diikhlaskan untuk Allah, nanti juga Allah ganti. Ya, biarkan aja, nggak usah mikirin orang lain. Kalau masih memikirkan orang lain, pingin dipuji sama orang lain, berarti dunia, berarti belum bisa sabar tuh. Dan saya mah bun terpaksa saya mah bun ngambil riba lagi. Nggak bisa nahan, jangan riba lagi, jangan riba lagi, jangan ngutang riba lagi, udah cukup. Tapi bunda saya mah nggak enak saya sama temennya, sama orang tuanya teman anak saya. Emang kenapa? Anak saya diomong sama anaknya dia, katanya mana mobilnya? Saya kasih nama anak saya dunia udah. Kalau sudah dunia lelah, nggak akan bisa sabar. Karena apa? Kehidupan ini banyak sekali masalah-masalah yang menguji kesabaran kita. Pagi-pagi teman-teman itu ada masalah sama anak-anak kadang diomongin sholat subuh aja, kadang ya menguji kesabaran kita. Tahan dulu dari kemarahan, jangan doakan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, tahan. Saya nggak suka anak-anak saya yang disuruh sholat itu nggak mau. Iya boleh, tapi tenang, tahan nih. Ketika kita marah, maka Allah juga murka. Ketika kita marah kepada anak-anak, kita marah, ya marahnya sambil mendoakan sesuatu yang buruk, nggak baik. Boleh teman-teman. Teman-teman itu marah sama anak-anak ketika disuruh ibadah nggak mau, boleh. Tapi bukan dengan mendoakan yang buruk, menyakiti dia, bukan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa sabar teman-teman? Perbanyak zikir dan doa. Hati yang dekat dengan Allah jadi lebih tenang. Teman-teman, ada sesuatu keadaan yang tidak suka. Ditagih-tagih kan gak suka. Ingat, sabar itu menahan segala sesuatu yang tidak suka. Ditagih gak suka saya bun. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Keluar rumah teman-teman macet. Oh ya itulah makanya. Astagfirullah. Mohon maaf sekali Kak Bagas. Makasih ya teman-teman, jazakallah. Kita ada janjian apa ke priwe heran yo kok. Nana baik kok. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kadang saya kaget, kadang. Ini mah enggak. Aman. Dipegangnya sama nenek soalnya saya jadi enggak kaget. Aman ya. Makasih. Jadi berzikir. Ketika teman-teman itu
ya, teman-teman itu di dalam perjalanan macet aja, menahan diri dari macet aja, itu butuh kekuatan. Sekolah telat, ya, kerjaan telat, tapi keadaannya sudah macet, maka kita butuh sabar. Kalau nggak sabar teman-teman, itu akan tambah kacau pikirannya, nggak bisa merubah keadaan, jadi nggak karu-karuan badannya. Maka yuk sabar dengan cara apa? Berzikir, ya, sambil dengerin di mobil atau di motor teman-teman, ya, sambil berzikir. Sallallahu ala Muhammad, ya, suaranya kemeresek. Berzikir. Sholawat, istighfar, ya. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita bisa bersabar? Berlatih. Mulai dari yang hal kecil, misalkan menghadapi teman-teman banyak cucian. Kecil. Hal kecil ya. Sebelum teman-teman menghadapi masalah-masalah besar, menghadapi, ya, hutang besar, membutuhkan kesabaran, dihina-hina orang, ditagi-tagi orang. Coba hal-hal kecil kita usahakan untuk disabari. Ada cucian, sabar. Ring-ring, nanti saya datang ring. Las-las, nanti saya datang, nanti saya cuci ya. Tunggu aja dulu di situ. Sabar. Ya. Banyak cucian, banyak kerjaan, anak belum diantar, anak belum dimandain, sabar. Kalau nggak sabar, anak-anak belum dimandiin aja, teman-teman bisa marah-marah, betul tidak? La taghdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. Maka tahan kemarahan. Ada sesuatu yang tidak suka, anak-anak belum mandi, teman-teman nggak suka, sabar dulu, tenang, yuk selesaikan sedikit demi sedikit. Ya. Koneksi tidak stabil, heran aku. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kemudian, ketika macet, sabar, mau berangkat sekolah, kemudian hujan, sabar. Itu hal-hal kecil coba disabari dari sekarang. Diomong orang, sabar. Kemudian yang keempat apa? Agar kita bisa bersabar, yaitu kita harus yakin ada hikmah di balik kesabaran kita. Demi Allah, orang-orang yang sabar maka nanti endingnya bagus sekali. Sabar. Endingnya indah sekali. Kena deh aku. Bunda, diuji koneksinya nggak lancar. Sabar bun. Mana TikToknya? TikToknya tidur. Sabar, nggak apa-apa. Kena deh. Ya. Demi Allah, orang-orang yang bersabar, maka dia akan diberikan kabar gembira sama Allah. Nih dengerin, orang yang sabar mah, cuci piring tenang, sabar, nyaman, cuci baju nyaman, lama-lama beres, bisa istirahat dengan tenang. Tapi kalau teman-teman gak sabar, teman-teman, dipikir semua, cuci piring belum, cuci baju belum, ini akhirnya marah-marah, gak tenang hidupnya, gak nyaman. Teman-teman diomong orang ketika sabar, teman-teman merasa nyaman, bisa menerima keadaan. Dicaci maki sama orang gara-gara teman-teman ditagih-tagih, teman-teman tenang, teman-teman. Ya Allah, ada orang menguji kesabaran hamba saat ini, dia menagih marah-marah, ya Allah ya Rabb. Ya Allah, lapangkan hatiku, lunakan hatiku, biar aku tidak marah sama dia. Allahumma layyin li qalbahu. Ada yang nagih orang laki-laki, Allahumma layyin li qalbahu. Maka minta agar hati dia dilunakan untukku. Tenang dulu. Yang pertama, teman-teman sadari bahwa itu sudah terjadi, ditagih.
Yang kedua, sadari teman-teman sudah ikhtiar tapi nggak dapat duitnya. Sadari yang ketiga, ya, bahwa duitnya belum ada untuk bayar. Ya, jadi mau nggak mau kita harus melayani penagih. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih kopi dulu. Makan dulu tuh. Apa sih? Apa sih kue? Anak es krim kok. Udan-udan dengan es krim. Makasih ya. Teman-teman, gift teman-teman ini nggak apa-apa. Gift teman-teman ini kita cairkan menjadi uang, kita jadikan mukena dan alat-alat sholat yang kita bagikan kepada sahabat-sahabatku lagi ya. Insya Allah. Oke. Biar segar dikasih es katanya. Iyalah itulah. Bunda latah, ya kadang latah, kadang tidak. Tapi sering-seringnya ya tidak. Oke ya, lanjut ya. Ingat. Teman-teman sabar. Oke, saya sabar. Saya saat ini jualan sepi. Sabar. Jualannya saat ini sepi. Sabar. Jualan saat ini teman-teman itu lagi nggak seramai dulu. Tenang. Sabar. Tenang. Ketika teman-teman tenang, ingat. Allah akan melihat langkah kita dari rumah. Allah akan melihat kita jualan. Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Demi Allah, Allah tidak akan diam saja. Tidak. Tidak akan diam saja. Tidak. Apa yang kita lakukan, kebaikan sekecil apapun kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan sekecil apapun, hanya ngasih makan kucing, hanya ngasih makan semut, hanya kita membantu orang nyebrang, kita itu ikhtiar membantu tetangga, kita itu ikhtiar membantu orang tua, mendoakan orang tua, sedekah subuh, apapun yang kita lakukan. Jangankan kayak gitu teman-teman dagang. Dagang itu loh butuh tenaga, dagang itu butuh teman-teman itu untuk keluar rumah, capek badan, capek pikiran. Masa sih Allah itu nggak ngasih sesuatu untuk kita? Saya yakin, maka jangan bilang capek, jangan bilang lelah, jangan bilang dagangan sepi. Semua Allah sudah atur. Rezeki tidak akan tertukar. Ya. Orauli sambat. Nggak boleh sambat terus sama Allah. Bersyukur biar ditambahkan rezekinya sama Allah. Ketika kita bersyukur maka nikmatnya luar biasa Allah akan berikan ke dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur. Semangat ya. Oke, ada hikmah kok. Beneran. Teman-teman sabar berdesak-desakan, teman-teman jualan berdesak-desakan, panas-panasan teman-teman. Ya. Jualan es teh berdesak-desakan, Allah kasih tuh umroh gratis. Teman-teman semangat bekerja dari pagi sampai siang, ya. Kemudian jualan sayur pingin umroh, dapat umroh gratis. Tuh seperti Mbak Elin, Mama Elin ada nggak di sini? Kok saya kangen, udah lama saya nggak hubungin Mama Elin. Mama Elin nanti hubungin kita ya. Mama Elin udah lama biasanya, Bunda, ayah naon. Aduh ya temani kangen, mohon, mangga. Mama Elin itu yang dapat umroh di tahun pertama dari muhasabah. Dan sekarang ada Bunda Siti ya. Nanti bulan 5, tanggal 5 November insya Allah berangkat. Alhamdulillah. Bunda Siti tuh berangkat, bekerja. Ya. Nggak memikirkan gajinya bisa umroh atau tidak kan belum kepikiran. Yang penting hakul yakin ya gimana Allah aja mau kapan. Sama yang penting yakin saya bisa umroh, dapatnya umroh gratis. Kan itulah yang namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitupun teman-teman yang ada di sini, kalian itu berhak teman-teman. Sahabat-sahabat yang ada di sini itu berhak untuk bisa hidup lebih baik. Mbak Fatma ada, Mbak Fatma ada di sini. Salah banyak sekali. Mbak Heni itu ya Allah ya Rabb, nggak kepikiran. Saya menemani jamaah namanya Mbak siapa? Salah satunya Mbak Heni Hasibuan. Ada nggak di sini orangnya? Ada nggak? Itu dari yang namanya, maaf, drop sedrop-dropnya, hampir kuat dan tidak, hampir mau meninggalkan dunia ini dengan caranya. Udah luar biasa itu. Sekarang sudah pulang pergi umrah tuh. Alhamdulillah.
dan sudah bisa move on dengan keadaan. Alhamdulillah. Karena apa? Bukan kehebatan muhasabah kita di sini. Bukan gara-gara saya, bukan. Karena dia, aku yakin kepada Allah, dia sabar dengan keadaannya, dia tetapkan keyakinan dia kepada Allah, dia mampu untuk keluar dari masalah, dia mampu, dia kuat, dia sabar, dihina-hina sama teman-temannya, sabar. Itu kuncinya. Maka orang-orang sabar, maka dia itu akan diberikan sama Allah kabar gembira apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia sabari. Saya ingin lunas hutang, sekarang saya nggak mau riba lagi, entahlah orang mau menghina-hina saja, menghina-hina saya, lunas nanti hutangnya teman-teman. Ya. Kemudian, bagaimana teman-teman agar bisa bersabar? Berpikirlah panjang teman-teman. Coba, orang-orang yang tidak sabar, semua pingin instan, itu tidak berpikir panjang. Orang-orang yang tidak sabar membayar hutang, kenapa bisa ketipu? Karena tidak berpikir panjang. Uang berapapun dia kasih investasi karena pingin penghasilan cepat, pingin uang cepat, pingin melunasi hutang cepat. Sesuatu yang cepat-cepat itu pingin instan, itu nggak sabar. Maka akhirnya ketipu. Coba kalau sebelumnya berpikir nanti kalau misalkan saya ketipu gimana ya? Saya sudah mengeluarkan uang 100 juta lah, kalau ketipu gimana? Kan enggak. Yang dipikirkan adalah hasil. Tapi hasilnya masalahnya bukan dari bentuk kesabaran, tapi dari bentuk instan. Kalau mau ngambil mobil kredit, itu kan instan. Instan ya. Nggak kepikiran, nanti kalau saya nggak bayar gimana ya? Nanti mobilnya diambil dong. Coba. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Coba berpikirlah jangka panjang agar kita bisa sabar. Sabar dulu. Ya. Tenang, sabar dulu, berpikir jangka panjang. Kalau saya sekarang mau ngambil kredit, jangka panjangnya nanti kalau saya meninggal, saya masih punya riba. Ya Allah, nanti di akhirat saya itu disiksa luar biasa. Takut saya nggak panjang umur. Tuh, berpikir jangka panjang, maka takut. Mau cerita sama orang, sama tetangga, mau curhat sama sahabat, tahan, sabar. Karena apa? Pikirkan jangka panjang. Ya, sekarang dia dekat dengan saya. Kita ceritakan semua masalah-masalah keluarga kita sama dia. Coba jangka panjangnya kalau misalkan dia itu ada masalah sama kita, nanti aib kita disebarkan sama dia. Tuh. Maka sabar untuk kita bercerita kepada orang lain. Sabar kita untuk bisa menghadapi masalah. Sabar kita kalau ingin apa-apa, ya sabar. Impian-impian kita wujudkan, sabar. Pikirkan jangka panjang. Betul? Nah, jangan asal mengambil keputusan cepat. Orang-orang yang ingin mengambil keputusan cepat, tidak dipikir panjang, biasanya itu hasilnya tidak baik. Oke. Pahala sabar, dia akan ditinggikan derajatnya sama Allah. Maka orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang dia berhasil keluar dari sesuatu yang membuat dia tidak sabar. Dia keluar dari itu, dia sabar. Jadi dia itu orang-orang yang sukses saat ini, orang-orang yang kaya. Itu bentuk dari kesabaran dia. Dihina, dicaci maki, jatuh dia bangkit lagi. Keluar uang materi, ya. Bangkrut lagi usahanya, bangkit lagi, belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Bertahan dia untuk belajar, sabar belajar usaha usaha online. Sabar. Ketika dulu itu saya membuat training online ketika corona, 1 orang, 2 orang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, udah hilang lagi orangnya. Ada orangnya nih yang menemani saya. Ketika dulu saya corona, dia yang menemani saya untuk membuat training Zoom online. 1 orang, 2 orang datang. Ya Allah, kok nggak ada ya yang datang? Saya bikin lagi, yang masuk 5 orang, 3 orang. Saya terus waktu corona. Apa yang saya bisa lakukan? Usaha tour travel saya jatuh ketika corona. Akhirnya saya buat training. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya corona? Akhirnya apa? Sekian bulan
Allah datangkan orang ya, menyuruh saya ngisi seminar setiap hari sampai 3 kali balikan di Zoom. Setiap hari 250 orang peserta. Dan disitulah waktu corona impian saya terwujud, teman-teman. Ya, makanya Allah itu tidak mengenal krisis, tidak mengenal sepi dagangan teman-teman, tidak mengenal corona. Kalau Allah sudah mengangkat derajat teman-teman dari arah manapun. Betul, maaf sama teman-teman. Saya melihat di salah satu ini ya kemarin kejadian waktu ada kerusuhan di Jakarta. Ada seorang yang kehilangan motor. Pada waktu itu dia berpikir bahwa ya Allah ini motor saya kebakaran. Tapi disitulah Allah sudah ganti dengan sesuatu yang baru. Yang tadinya motornya malah biasa-biasa saja, ketika sudah kebakaran, Allah datangkan sesuatu yang baru. Saya pasti sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, yang kita sabari, itu akan Allah kasih. Dan Allah mah, itu nggak pernah ingkar janji. Demi Allah, saya dulu sabar dihina-hina, saya dicaci maki, ditinggalkan sahabat dekat, punya hutang 3,8 miliar. Ya, Masya Allah. Dihina-hina, dicaci maki, orang banyak yang nggak percaya. Yang bilang saya itu susah untuk bangkit. Nggak mungkin saya bisa bangkit, nggak mungkin saya bisa bayar hutang. Karena hutangnya banyak. Di atas 3 miliar, dipermalukan di media sosial. Di media sosial saya dipermalukan. Mukanya pakai muka saya, badannya nggak pakai baju, nggak tahu badan siapa. Ditempelkan, disebarkan di media sosial. Kemudian kontak-kontak saya, semuanya itu disebar. Dengan gambar saya yang itu. Coba gimana kurang saya menahan sabar. Kemudian saya klarifikasi gitu ke orang-orang di Facebook, enggak. Saya klarifikasi, orang mau bilang apa tentang saya, biarkan saja. Saya fokus kepada saya harus bisa bayar hutang. Saya harus punya penghasilan, karena saya nggak mau pinjam lagi ke bank. Saya nggak mau, saya harus punya penghasilan. Maka saya ikuti alurnya, ngapain aja saya. Saya ikuti. Kata Allah ada 10 kunci sukses ketika mau sukses di dunia dan akhiratnya. Ya, yaitu dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingat itu. Pingin akhirat, coba belajar tentang keagamaan, ibadah, fikih, belajar. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau saya pingin melunasi hutang saya itu hubungannya dengan orang-orang yang saya sakiti. Siapa? Orang-orang yang saya pinjemin kan kecewa sama saya. Gimana saya bisa menutup kecewaan dia? Bayar. Nah, bagaimana untuk saya bisa bayar? Bekerja. Saya harus dapat income. Maka saya cari ilmu dunia dengan cara apa? Seminar tour travel saya cari karena saya pengen usaha tour travel. Itu terjadi, tapi nggak langsung punya usaha tour travel, tidak. Ikuti prosesnya, sabar dulu, belajar dulu ilmunya, belajar dulu, kemudian nawarkan kepada sahabat, ditolak, nawarin kepada orang yang terdekat, ditolak. Allah datangkan pelanggan-pelanggan online yang tanpa kita kenal. Salah satunya itu ada yang dari Palembang tuh, TV mana itu? Palembang, Pal TV. Nah itu, saya pernah membawa itu. Apakah saya kenal dengan Palembang, dengan Pal TV? Tidak, saya nggak kenal dengan mereka. Dari mana? Allah datangkan, entah dari mana. Yang penting saya mah iklan, saya ikhtiar, apapun saya bisa lakukan. Biarkanlah Allah yang mendatangkan rezekinya dari arah manapun. Ya, maka Allah itu tidak pernah mengenal yang namanya dagangannya kamu sepi. Kalau kamu sabar, saya kasih tuh kamu tuh. Dari kesabaran kamu dikasih sepi sama saya tuh. Nanti aku bisa umrohkan kamu dari orang lain. Entah orang melihat kamu kasihan di jalan. Entah teman-teman ya. Nanti dilunasi hutang-hutangnya. Teman-teman lihat. Ada orang-orang lagi jualan di jalan. Tiba-tiba dapat bantuan dari orang lain. Dilunasi hutang-hutangnya. Ada salah satu orang tua yang disiksa sama anaknya gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya mau dimintain uang sama anaknya nggak dikasih. Akhirnya disiksa. Ternyata dari apa yang dia lakukan, anak yang dilakukan, menguji kesabaran orang tuanya.
Pada waktu itu ibunya akhirnya ada yang beli, ada yang bangunin rumah. Rumah yang dilelang sama bank dilunasin. Akhirnya hutang-hutang dilunasin. Dengan cara itu maka Allah memberikan ujian kepada kita. Apapun bentuknya, dari anak-anak kita, dari dagangan kita, dari lingkungan kita, itu pasti ada hikmahnya. Maka bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, Allah itu bersama orang-orang yang sabar, maka orang-orang yang sabar itu akan diberikan kabar gembira sama Allah. Dan pasti dari buah kesabarannya, nanti hasilnya memuaskan bagi teman-teman. Maka banyak orang-orang yang tidak sabar. Bun, apa? Siapa yang manggil tadi? Ya, Bun. Gimana caranya biar bayar hutang cepat? Doa. Udah Bun, udah doa. Sholawat. Udah. Terus kamu pinginnya apa? Cepat lunas hutangnya. Bekerja. Udah, saya juga udah bekerja. Ya udahlah, saya mah tidur aja lah. Heran aku ngomong sama kamu tuh. Iya. Kuncinya harus sabar. Tapi masalahnya banyak orang-orang yang tidak tahu ya bagaimana cara untuk menghadapi kesabaran. Kita mah gampang. Kuncinya harus sabar. Iya, kuncinya harus sabar. Tapi kalau nggak dikasih tahu bagaimana caranya, ya susah juga. Ya. Bun, doa apa biar cepat? Ya cepat itu tergantung kamu. Saya kasih doa yang dikasihkan sama baginda Rasulullah. Apapun doanya, Allahumma kfini bihalali kangen haramik wa agnini bifadli kangen siwak. Itu udah Bun, udah saya baca. Saya mau tanya sama kamu, heran dari tadi ngomong aja terus. Saya mau tanya sama kamu, kamu pingin hutangnya cepat? Lunas? Iya. Kalau kamu dipanggil sama Allah cepat nggak? Emang dipanggil ngapain? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil sama Allah azan. Buru-buru gitu kamu pergi ke sana, ambil sajadah? Enggak. Tuh. Kalau ada orang yang meminta bantuan sama kamu, minta diseberangkan di jalan, buru-buru kamu bisa bantu? Enggak. Tuh. Kalau kamu di depan kamu itu ada orang-orang yang meminta sedekah, dikasih uang berapa dia? Jarang sih Bun, saya mah dah takut digunakan untuk abok. Heran, secepat apa kamu dipanggil sama Allah sehingga kamu itu minta segera diselesaikan sama Allah. Sabar dulu. Banyak orang-orang yang gak sabar. Benar gak? Akhirnya karena gak sabar, akhirnya apa? Ada orang-orang menawarkan investasi, mau aja. Wih, investasi ya, nanti dapat segini, dapat segini, dapat segini. Itu orang-orang yang pengen cepat, instan. Akhirnya apa? Kena tipu. Siapa yang ada yang kena tipu? Nih, di depan saya banyak. Sabar ya. Oke. Bun, saya sudah kena tipu, Bun. Uangnya sudah hilang? Sudah? Sudah. Gimana biar uang itu kembali? Minta lagi sama Allah yang sudah diikhlaskan. Udah. Tapi kan saya gimana, Bun? Itu uang segitu-gitunya. Ya udah, bagi Allah mah enggak uang segitu-gitunya. Allah bisa datangkan berkali-kali lipat dari apa yang sudah hilang dari kehidupanmu. Jangankan segitu, 2 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, mau kembali, ya udah kembali sama Allah, minta sama yang memberikan rezeki. Kalau yang sudah hilang, yang sudah, mau gimana? Teman-teman makan, udah makan dirasakan enak, kemudian teman-teman hilanglah itu makanan teman-teman. Terus teman-teman nyari-nyari lagi gitu, ini kemarin makanan mana ya? Kan udah masuk mulut kan udah dikeluarin. Mana lagi ya? Ya nggak ada. Terus gimana? Minta lagi sama Allah. Beli buah lagi, dapat rezeki lagi, dapat gaji. Benar nggak? Yang sudah hilang sudah, sahabatku. Biarkan saja. Jangan pikirkan orang-orang yang jahat kepada kita, yang menipu kita. Nggak usah. Anggap itu sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Oh, mungkin saya kurang hati-hati ya. Makanya ambil hikmah dari ketidaksabaran kita. Karena kita nggak sabar, hikmahnya adalah ya Allah ternyata ya, kalau saya nggak coba, kalau saya sabar aja dulu. Yo, kamu sih nggak sabar. Pinginnya cepet. Betul? Ya, menjadi orang-orang yang sabar. Insya Allah. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Mantap teman-teman materinya? Jangan lupa nanti jam 1 kita ada materi lagi, yaitu tentang scripting 369. Siapa yang nunggu materi ini? Bagaimana kita bisa manifestasi, memanggil uang-uang yang teman-teman inginkan. Dengan cara apa? Scripting 369, saya akan bahas jam 1 siang. Mantap ilmunya? Yuk teman-teman, semoga bermanfaat ya.
Saya akan memberikan materi-materi buat teman-teman, tapi pertanyaan saya, teman-teman kerjanya kapan? Ada delay saya terus, heran saya. Bunda, dari jam, teman-teman emang saya heran ya kayak gini. Ya Allah, ini orang-orang muhasabah. Jam 1:30 malam sudah kita bangunkan di grup. Udah kita bangunkan di grup, udah bertahun lah, udah 1,5 tahun lebih. Bayangkan teman-teman itu hidup seperti itu. Seperti 1:30 dibangunkan di grup sholat tahajud. Kalau mau tidur lagi takut ketinggalan muhasabah. Kadang muhasabah sambil ngantuk-ngantuk, teman-teman ikut aja. Saya materi teman-teman ya, ikut aja materi. Saya mikir, ini teman-teman kapan masaknya, nanti saya takut. Ini orang ikut muhasabah aja terus, ikut materi Bunda aja terus, masak kagak. Jangan. Repot kali aku. Heran ya. Tapi gimana dengan Bunda? Ngomong aja ini 2 jam gak berhenti-berhenti lah. Teman-teman tinggal nongkrong kayak gini. Lah kalau saya ngomong aja terus, tapi karena apa? Happy ketemu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya. Semangat teman-teman untuk menjalani kehidupan kita. Nggak mau ketinggalan. Makasih ya, jangan lupa teman-teman, insya Allah untuk umroh bulan April, umroh akbar muhasabah. Insya Allah akan kita buat umroh bersama-sama kita. Teman-teman bulan April insya Allah dimudahkan sama Allah ya. Kita sedang persiapkan. Ada yang mau bulan April dia sedang dipersiapkan? Teman-teman nanti bisa DP 5 juta kita kirimkan tasnya ya. Kopernya kita kirimkan. Teman-teman kalau mau DP 5 juta kita akan kirimkan. Itu tanda bukti teman-teman emang teman-teman mau umroh bareng. Bulan April, bulan depan setelah kita lebaran. Ya, maka teman-teman itu bisa mengumpulkan dari sekarang.